Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aksal Putra. Saya dari UPN Veteran Jakarta, Prodi Informatika Angkatan 22 dengan NIM belakang 102. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan SJF. Pada kali ini, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan algoritma shortest job first untuk menghitung time around time atau lamanya proses, rata-rata lamanya proses yang diselesaikan dengan algoritma atau metode shortest job first. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan metode non-preemptive atau di mana proses tidak dapat diintervensi pada saat pengerjaan. Atau bisa dibilang proses akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Di sini pada soal kita terdapat proses, waktu awal berjalan, dan lamanya waktu yang dibutuhkan proses untuk selesai. Di sini untuk A, dia berjalan pada milidetik ke 0 dan berjalan selama 7 milidetik. Ada juga proses B yang berjalan pada waktu 2 milidetik dan berjalan selama 4 milidetik. Sementara itu C, dia berjalan pada milidetik keempat, lalu dia berjalan hanya selama 1 milidetik. Yang terakhir, atau D, itu dia berjalan pada milidetik kelima, setelah itu dia akan berjalan selama 4 milidetik. Sesuai namanya, shortest job first, dia akan menjalankan proses tersebut yang memiliki untayan atau waktu penyelesaian paling cepat. Dalam kasus ini mungkin kita akan menangkap, C dengan lama pengerjaan itu 1 milidetik, mungkin kita akan memikirkan atau menyimpulkan bahwa dia akan jalan pertama. Tapi cara ini merupakan cara yang salah atau tidak sesuai. Cara yang sesuai adalah pada saat program dijalankan, maka kita harus mencari terlebih dahulu proses mana yang berjalan atau dia gerak duluan. Pada di sini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melihat waktu dia berjalan. Di sini yang paling berjalan duluan adalah waktu detik ke 0 atau si A. Kita akan membuat sebuah timeline di bawahnya. Kita membuat A dulu yang berjalan pada waktu ke 0. Dia berjalan selama 7 detik. Berarti dari 0 itu si A ini selesai selama waktu 7 detik. Simpelnya 0 ditambah 7. Si A ini berjalan atau diselesaikan dari waktu intervensi 0 sampai 7. Dan dia tidak boleh diintervensi, harus selesai terlebih dahulu. Nah, setelah A ini sudah selesai berjalan, barulah kita dapat membandingkan dari antara atribut-atribut lainnya atau proses-proses lain manakah yang memiliki waktu lebih cepat. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan terlebih dahulu, apakah dia sudah berjalan, apa dia belum berjalan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, di selama 0 sampai 7 detik ini, proses-proses manakah yang dapat berjalan. Dalam konteks ini, B, C, dan D sudah dapat berjalan. Atau bisa dibilang kita dapat membandingkan lah. Dikarenakan intervensi 2 itu di bawah 7, atau bisa dibilang di dalam 7, 2 itu di dalam intervensi 0 sampai 7, C itu juga di dalam 0 sampai 7, D itu juga di dalam 0 sampai 7. Nah, semisal kita punya proses baru nih, kita namain E. Dia berjalan pada detik ke-10. Tapi dia hanya punya 0,1 detik. Dia hanya perlu 0,1 detik untuk diselesaikan. Tapi tetap aja, dia tidak bisa kita bandingkan. Karena dari waktu 0 sampai 7 ini, 10 ini belum jalan. Jadi dia tidak bisa dibandingkan. Jadi semisalnya ada sebuah proses yang waktunya itu belum jalan, kita belum bisa masukkan terlebih dahulu ke dalam perbandingan proses. Kalau dalam konteks soal, kebetulan seluruh dari proses sudah berjalan. Setelah kita mengetahui apa saja yang bisa dibandingkan, B bisa dibandingkan, C bisa, D bisa, kita barulah melihat untayan atau lamanya proses. Di sini ada 414. Yang paling cepat itu adalah 1. 1 itu adalah milik C. Berarti C merupakan proses yang akan dijalankan selanjutnya. Nah, C ini dijalankan berapa lama? Selama 1 detik. Berarti interval dari 7 selama 1 detik adalah 8. Seperti sebelumnya, hanya ditambahkan saja 0 sampai 8.
Berarti C sudah selesai diproses. Hanya tersisa B dan D. Apakah B dan D masuk interval 0 sampai 8? Ya, 2 masuk interval 0 sampai 8. D juga masuk interval 0 sampai 8 karena 2 dan 5 berada di interval 0 sampai 8. Kita bandingkan waktunya. 4 dan 4. Keduanya memiliki nilai yang sama. Jika ini pengecualian pada pengerjaan SJF, jika kita menemukan sebuah value atau proses yang memiliki total waktu yang diperlukan sama, maka kita perlu membandingkan lagi waktu permulaannya, manakah yang jalan terlebih dahulu. Jadi ibarat katanya kita meriset, kita seperti di perjalanan 0 tadi, manakah waktunya yang dijalankan lebih dahulu. Di sini, dalam kasus ini, maka kita akan menggunakan metode bisa dibilang FIFO lah, manakah untaian waktu yang dijalankan terlebih dahulu. Di sini berarti yang dijalankan terlebih dahulu, yang lebih cepat adalah 2, yaitu B. Berarti kita tulis B. B ini dijalankan selama 4 detik. Berarti interval waktu selama 4 detik setelah 8 adalah 12. Dari pertambahan 8 tambah 12. Berarti B dari 8 sampai 12. Ketika B sudah kita masukkan, terakhir hanya sisa D. D berapa lama? Selama 4 detik juga. Berarti interval 4 detik setelah 12 adalah 16. Pertambahan juga. Berarti kurang lebih timeline-nya itu adalah A, C, B, dan D. Dengan interval jaraknya itu masing-masing, ini 0, ini startnya di 7, ini startnya 8, ini startnya 12, dan N-nya itu pada 16. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan timeline yang kita butuhkan, maka kita dapat menghitung time wait atau waktu tunggu. Waiting time lah kita bisa disebutnya. WT, waiting time, waktu tunggu. Waktu tunggu itu berapa lama proses yang diselesaikan. Dengan cara kita menghitungnya, akhir dari prosesnya akan kurangkan dengan kapan dia berjalan, dan kurangkan berapa lama dia berjalan. Untuk A yang pertama, kita dapat hanya 0. B yang kedua, kita lihat dulu B. B itu dia selesai pada detik ke-12. B itu hanya perlu, atau dia mulai di 2, dan dia memerlukan 4. 12 dikurang 2 dikurang 4, kita mendapatkan 6. Lalu berikutnya di C. C itu pada 8, kita akan kurangkan dengan 4 dan 1, kita mendapatkan hasil dari 3. Terakhir ada D. D itu selesai di 16, kita kurangkan dengan 5 dan 4. 5, 4, 9, 16, kita kurangkan dengan 9, kita akan mendapatkan hasil sebesar 7. Nah, ketika kita sudah mendapatkan seluruh waiting time, kita dapat menghitung average waiting time atau rata-rata dari waktu tunggu. Cara menghitungnya seperti rata-rata pada umumnya. Itu menjumlahkan semua dari waiting time yang akan kita bagi dengan jumlah prosesnya. 1, 2, 3, 4, bagi 4. 0 tambah 6, tambah 3, tambah 7, hasilnya adalah 16. Kita bagi 4, maka hasilnya adalah 4. Berarti rata-rata waktu tunggunya adalah 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung time around time, atau berapa lama sih waktunya diselesaikan atau yang dibutuhkan. Di sini cara menghitungnya, kita dapat mengambil dari waiting time, akan kita tambahkan dengan berapa lama dia itu berjalan. Seperti A, dia memerlukan waktu tunggu sebanyak 0 detik dan berjalan selama 7 detik. Berarti total pengerjaannya adalah 7. Sementara pada B, dia butuh waktu tunggu selama 6 detik terdahulu, baru kita kerjain. Berapa lama kita butuh kerjain? 4 detik. Dapat 10. C, menunggu 3 detik dulu baru dikerjakan. Berapa lama dikerjakan? 1 detik. 4. D, dia perlu waktu tunggu dulu selama 7 detik. Setelah menunggu 7 detik kita kerjakan. Berapa lama kita kerjakan? 4 detik. Total kita dapat 11. Barulah kita hitung average dari time around time. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Menjumlahkan semuanya, bagi rata. 17 kita tambah dengan 16, kita dapat 32.
dibagi 4, kita dapat 8. Dengan ini, mungkin saya pindahkan ke sini biar kelihatan. Time average time-nya itu ada 7 tambah 10 tambah 4 tambah 11 bagi 4, 17 ditambah dengan 15 sama dengan 32 bagi 4, atau bisa disebut dengan 8. Ini merupakan jawaban akhir jika kita menggunakan non-preemptive. Kesimpulan, kita gunakan warna beda ya agar terlihat. Kesimpulan, maka average time around time-nya adalah 8 dan average waiting time-nya adalah sebesar 4. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari cara non-preemptive bekerja, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara preemptive itu berjalan atau bekerja. Metode preemptive itu gimana sih? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, metode preemptive itu kan dia akan dijalankan ketika ada suatu proses yang sudah berjalan, maka proses lain itu dapat mengintervensi. Maksudnya gimana sih proses lain itu dapat mengintervensi? Jadi misalnya length time dia itu bakal bisa lebih kecil daripada yang lama, maka si proses B ini dia boleh menyelak si A. Bagaimana caranya? Caranya itu sebagai berikut. Kita gambarkan lagi sebuah timeline. Pada tahap pertama sama seperti sebelumnya, proses mana sih yang jalan terlebih dahulu? Pastinya yang mulai dari 0. Yang dimulai dari 0 itu adalah A. Akan tetapi, kita harus pada detik kedua, itu ada kemungkinan bahwa si A ini dapat diintervensi. Kita tulis 2. Nah, dikarenakan length B-nya itu hanya berupa 4, dan 4 ini itu lebih besar, lebih kecil daripada 7, maka 4 ini harus lebih diprioritaskan. Oleh karena itu, kita akan menjalankan B, atau ada yang mengintervensi B. Berarti si A ini terintervensi selama 2 detik. Nah, kalau sudah terintervensi, berarti otomatis total jam pengerjaannya sudah berkurang dong selama 2 detik. Oleh karena itu 7 dikurang 2, kita simpan 5 terlebih dahulu. Dan B dijalankan. Tapi semisalnya, ini perumpamaan ya, semisal si B ini tadi itu waktunya kita anggaplah 15. Apakah 15 lebih kecil dari 7? Tentu saja tidak. Maka kita akan teruskan lagi menjadi A. Selama kapan lagi calon-calon atau proses-proses yang kemungkinan dapat mengintervensi, yaitu pada detik keempat. Tapi ini kemungkinan ya, bila B itu tidak layak untuk menyelak atau mengintervensi A. Tapi dalam kasus ini, kebetulan B dapat menyelak atau mengintervensi A, sehingga A menjadi terstop menjadi 5, dan B akan dijalankan. Setelah B dijalankan, akan ada lagi calon mengintervensi, yaitu C, pada time keempat. B itu selama 2 detik, berarti hanya tersisa intervensi sebanyak 2. Sekarang kita bandingkan. C itu hanya memiliki satu intervensi sebanyak 1 detik. Dan 1 detik ini bisa mengalahkan 2. Sehingga C bisa menyalak B. Karena C ini memiliki total waktu yang dibutuhkan lebih singkat daripada B. Oleh karena itu, C bisa menyalak B. Kita akan masukkan C di sini. Waktu proses C itu hanya selama 1 detik, maka pada waktu ke-5, dia sudah selesai. Meskipun ada yang menyelak, kita tidak perlu memikirkannya lagi karena dia sudah selesai ya. Nah, ketika kita akan membandingkan memasukkan D ini, kita tidak bisa langsung memasukkannya D. Karena kita harus membandingkannya dengan proses-proses yang telah berjalan. Proses-proses apa aja sih yang sudah berjalan? Di sini proses yang sudah berjalan itu ada B dan A. Di sini kita bandingkan nih, manakah proses yang paling cepat? Ada 4, 2, dan 5. Di sini pastinya kita akan memilih 2 yang paling cepat, yaitu B. Oleh karena itu, D tidak bisa menyelak karena B sudah menunggu terlebih dahulu. B sudah diselak dan masuk ke dalam waiting list yang baru, yaitu dengan start point yang lebih cepat, serta total waktu juga yang lebih cepat. Tapi karena yang shortest job first ini lebih mementingkan waktu penyelesaian atau length, maka 2 ini atau B akan dimasukkan terlebih dahulu.
karena sisa waktunya hanya ada 2, berarti program itu selesai pada 7. Selesai, ini kita akan membandingkan lagi, manakah yang lebih cepat, D atau A. D yang lebih cepat, karena D itu hanya perlu 4 detik, sementara A masih perlu 5. Oleh karena itu, kita akan memasukkan D. Dengan waktu intervensi masih full, yaitu 4. 7 ditambah 4 adalah 11. Dia selesai pada 11. Barulah kita masukkan A atau sisanya. A masih ada sisa selama 5 detik, berarti 11 ditambah 5 adalah 16. Nah, timeline sudah terlihat dengan jelas. Sekarang kita menghitung waiting time atau waktu tunggu. Dimulai dari A. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit bingung ya. Mana sih yang kita akan hitungkan? Total waktu ujung selesai mana yang kita pakai? Apakah itu yang 2, apa yang 16? Nah, di sini kita memakai yang paling ujung, yaitu 16. Mengapa? Karena pada tahap 2 ini, untayan atau proses itu belum sepenuhnya terpecahkan. Kita akan memakai yang paling sebelah kanan, karena yang sebelah kanan itu artinya sudah terpecahkan. Karena yang paling kanan itu artinya sudah diselesaikan dong. Kalau di paling kiri kan ada kemungkinan bahwa dia belum diselesaikan. Berarti A kita akan pakai 16. Kita kurangkan 0 dan kita akan kurangkan 7. 9 waiting time. B itu selesai pada 7. Kita akan kurangkan dengan 2, kurangkan dengan 4. Kita akan dapat waktu 1 waiting time. C yang paling ujung itu adalah 5. Kita kurangkan dengan 4, kurangkan dengan 1, kita dapat waktu 0. Yang terakhir itu ada D itu selesai pada 11. Kita kurangkan dengan 5, kita kurangkan dengan 4. Kita mendapatkan hasil 2. Kita menghitung rata-ratanya seperti cara biasa. Kita mendapatkan 12 dibagi 4, yaitu 3. Berikutnya kita akan menghitung round time, atau total waktu proses yang diselesaikan. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu waiting time. Kita tambahkan berapa lama sih dia berjalan. 9 tambah 7, kita akan mendapatkan hasil 16. Yang kedua, dia menunggu sebanyak 1, lalu berjalan sebanyak 4, total waktu dibutuhkan 5, menunggu 0 detik, tapi dijalankan selama 1 detik, hanya 1 detik, menunggu selama 2 detik, dijalankan sebanyak 4 detik, total 6, kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan sekitar hasil, ini 21, ini 22, tambah 6, kita dapatkan 28. Berarti hasilnya ada 28, kita bagi 4 atau kita hitung average, kita mendapatkan sebanyak 7 detik. Dan cara ini membuktikan bahwa hasil pengerjaan preemptif itu dapat lebih cepat daripada non preemptif, karena kita mendapatkan waktu sebanyak 7 milidetik. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari metode algoritma dari SJF dari saya. Saya sangat mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.